Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim fa'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman. Amma ba'du. Para santri sekalian, hafizakumullah, melanjutkan materi yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang bab sholat. Insyaallah kita pagi hari ini akan membahas tentang kapan diperbolehkannya kita meninggalkan kiblat atau tidak menghadap kiblat ketika sholat. Kalau kemarin kita membahas salah satu syarat sah sholat itu adalah wajib menghadap kiblat. Kiblatnya adalah di Ka'bah, atau kalau orang Indonesia lebih mudahnya menghadap ke barat. Kemudian kapan diperbolehkan kita itu tidak menghadap kiblat? Dalam kitab disebutkan wa yajuzu tarkul qiblah fi halataini fi syiddatil khaufi wa fin nafilati fis safari 'ala rahilah. Wa yajuzu, dan boleh tarkul qiblah, meninggalkan kiblat atau tidak menghadap kiblat, fi halataini, dalam dua kondisi. Yang pertama fi syiddatil khauf, dalam kondisi sangat ketakutan, atau maksudnya ini adalah ketika kondisi perang ya. Kemudian yang kedua wa finna filati fis safari 'ala rahilah, dan untuk sholat sunnah ketika kita berada di atas kendaraan ketika bersafar. Untuk kondisi yang pertama fi syiddatil khaufi, itu boleh meninggalkan kiblat untuk sholat sunnah dan sholat wajib ya, yaitu ketika kondisi peperangan. Untuk yang kondisi kedua, yaitu ketika di atas kendaraan, itu untuk Imam Syafi'i menyimpulkan bahwasanya boleh tidak menghadap kiblat ketika sholat di atas kendaraan itu hanya untuk sholat sunnah ya, walaupun ada perbedaan pendapat ya. Ada juga yang mengatakan walaupun sholat wajib juga boleh tidak menghadap kiblat ya, kalau kita berada di kendaraan. Imam Syafi'i mengambil dalil hadis ya, yang ada di footnote nomor 2. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilah haitsu tawajjahat ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas kendaraan dimanapun menghadap ya, dimanapun kendaraan beliau itu menghadap. Wa fi riwayatin, dan di dalam sebuah riwayat, nahwal masyriq, yaitu menghadap ke timur. Kemudian fa idza aradal fardhah, maka apabila beliau menginginkan untuk sholat wajib, nazala, beliau turun, fastaqbalul qiblah, kemudian beliau menghadap kiblat. Jadi Rasulullah ketika di atas kendaraan ingin melakukan sholat sunnah, beliau langsung sholatnya di atas kendaraan beliau dimanapun menghadapnya. Tapi ketika sholat fardu, beliau turun dulu dari kendaraan beliau dan sholat fardu dengan menghadap ke kiblat, yaitu menghadap ke timur. Ini yang menjadi landasan Imam Syafi'i. Tapi ada juga yang mengatakan boleh juga kita sholat tidak menghadap kiblat untuk sholat fardu ketika dalam kendaraan, dengan dalil bahwasanya dulu para sahabat juga ada yang sholat
di atas kapal ya, karena berhari-hari di atas kapal, mereka sholat di atas kapal. Dan Rasulullah SAW membolehkannya. Jadi silahkan bisa mengambil pendapat yang manapun dari keduanya ya. Kalau misalkan mengambil pendapat pertama, berarti kita sholat fardunya ketika sampai di tujuan atau ketika sebelum perjalanan, sebelum menaiki kendaraan, atau bisa juga ketika mampir ya, mampir ke masjid ya, itu baru sholat. Tapi kalau kita mengambil pendapat yang kedua, ya silahkan. Misalkan di kereta kita mau sholat zuhur karena sudah masuk waktu zuhur, atau mau sholat asar, itu silahkan. Jadi fleksibel. Kemudian kita lanjutkan ya, tentang rukun sholat. Faslun wa arkanus sholat, dan rukun-rukun sholat sama niyata asyara ruknan. Ada 18 rukun. Untuk rukun sholat ini adalah yang harus kita kerjakan ketika sholatnya. Kalau misalkan kita lupa tidak mengerjakannya, maka sholatnya tidak sah ya, harus mengulanginya lagi. Jadi rukun ini harus kita kerjakan. Yang pertama, an-niyah, berniat ya. Kemudian wal qiyamu ma'al qudrah, dan berdiri apabila mampu. Jadi sebelum sholat yang kita pertama kali lakukan adalah niatnya. Niat ini untuk membedakan kita mau sholat apa ya. Kemudian tujuannya juga untuk siapa ya. Apakah tujuannya untuk Allah atau untuk selain Allah. Kemudian menentukan ini sholat apa, sholat fardu atau sholat sunnah ya. Kemudian dianjurkan untuk berdiri ya apabila mampu. Kemudian selanjutnya wa takbiratul ihram, dan bertakbiratul ihram, yaitu takbir yang pertama ketika sholat. Kemudian wa qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, dan bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat di dalam surat Al-Fatihah. Jadi dalam surat Al-Fatihah itu ada ayat bismillahirrahmanirrahim. Ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan bismillah itu bukan termasuk Al-Fatihah, dan ada yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim itu termasuk Al-Fatihah. Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya bismillahirrahmanirrahim itu termasuk surat Al-Fatihah, jadi harus dibaca. Kalau yang berpendapat bahwasanya Al-Fatihah bahwasanya bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk Al-Fatihah, itu adalah Imam Malik. Beliau berpendapat bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk Al-Fatihah. Kemudian setelah membaca Al-Fatihah, wa ruku' wa tuma'ninah. Kemudian ruku' dan tuma'ninah. Tuma'ninah itu adalah tidak terburu-buru ya. Jadi berhenti sejenak. Tuma'ninah itu tenang ya, tidak terburu-buru, berhenti sejenak. Jadi ruku' dan tuma'ninah. Kemudian warraf'u wal i'tidal, dan kemudian bangkit dari ruku', kemudian i'tidal. Kemudian setelah wa tuma'ninah fihi. Jadi setiap gerakan itu harus ada tuma'ninah, harus tenang. Jadi kalau ada orang sholat cepat-cepat ya, seperti orang balapan, itu berarti tidak sah sholatnya. Kemudian was sujud wa tuma'ninah, sujud dan tuma'ninah. Kemudian wal julus bainas sajadataini, dan duduk di antara dua sujud, wa tuma'ninah dan tuma'ninah. Wal julusul akhir, kemudian duduk yang terakhir atau duduk at-tahiyat akhir. Kemudian wa tasyahud fi, dan membaca tasyahud.
tasyahud itu bacaannya seperti apa? Tasyahud itu bacaannya ada di footnote ya. Nah, ini di footnote halaman 56. Yang paling atas, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini termasuk rukun ya, harus membaca tasyahud. Kemudian wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawatnya seperti apa? Ya. Salawatnya ada di footnote ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya. Setelah membaca sholawat, rukun selanjutnya adalah wa taslimatul al-ula, wa taslimatul ula, dan salam yang pertama ya. Jadi salam setelah at-tahiyat itu rukun hanya di salam yang pertama. Jadi membaca assalamualaikum warahmatullah sambil menolehkan kepala. Kemudian setelah itu wan niyat al-khuruj minas shalah, dan niat keluar dari sholat. Ini menurut pendapat yang lebih sahih, yang lebih benar, itu bukan termasuk rukun ya. Jadi bukan termasuk rukun. An-niyat al-khuruj minas shalah itu bukan termasuk rukun. Kemudian yang terakhir wa tartibul arkan ala ma dzakarna, dan tertib dalam melaksanakan rukun-rukun tersebut yang telah kita sebutkan. Jadi tertib, tidak boleh secara acak ya. Insya Allah jelas ya. Ini secara teori ya. Mungkin untuk secara prakteknya kita belum ya. Jadi secara teori seperti ini, untuk tata cara ruku yang benar, sujud yang benar, itu nanti mungkin bisa dilihat di YouTube ya, tentang pelatihan sholat yang benar ya. Bisa nanti kita cari. Kemudian kita lanjutkan ya. Sekarang sunnah-sunnah di dalam sholat ya. Wa sunanuha, dan sunnah-sunnah sholat qabla dukhuli fiha syai'ani, sebelum masuknya waktu sholat, sebelum melaksanakan sholatnya. Sebelum melaksanakan sholat itu sunnahnya adalah azan dan iqamah. Al-azanu wal iqamah. Untuk lafaz azan insyaallah sudah hafal ya. Jadi kalau belum hafal ada di footnote. Kita lihat wasighatul azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini untuk azan 4 waktu salat ya. Zuhur, asar, maghrib, isya. Untuk salat subuhnya wa yudifu fi adzanil fajri
as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum, ba'da qawlihi hayya 'alal falah ats-tsaniyah. Ya. Jadi ditambahkan dalam azan subuh as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Salat itu lebih baik daripada tidur. Setelah melafadzkan hayya 'alal falah. Dan bagi yang mendengarkannya disunahkan untuk menjawab azannya sesuai dengan lafaz azannya. Ketika Allahu Akbar, kita juga menjawabnya Allahu Akbar. Ketika asyhadu an la ilaha illallah, kita menjawabnya asyhadu an la ilaha illallah. Kecuali dalam lafaz hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, menjawabnya dengan la haula wala quwata illa billah. Jadi ketika azan hayya 'alas shalah itu menjawabnya la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Untuk lafaz iqamah ya, wasighatul iqamah Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini untuk sighah atau bentuk lafaz iqamah. Nah, kemudian disunahkan setelah mendengarkan azan ya, membaca doa setelah azan. Doanya seperti apa? Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Ada di footnote halaman 58. Keutamaannya kata Rasul, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Halal untuknya syafaatku di hari kiamat. Itu janji dari Nabi Muhammad SAW. Itu adalah sunnah sebelum melaksanakan sholat. Sekarang sunnah-sunnah di dalam sholat ya. Ada dua ya. Wa ba'da dukhuli fiha, dan setelah masuk di dalam gerakan sholat, syai'ani, ada dua sunnah. At-tasyahud al-awwal, tasyahud awal, kemudian wal kunutu fi subhi, dan membaca kunut dalam sholat subuh. Fil witri fin nisfis tsani min syahri Ramadan, di dalam sholat witir di setengah bulan yang kedua di bulan Ramadan. Jadi 15 hari terakhir di bulan Ramadan ketika sholat witir disunahkan membaca doa kunut. Kemudian sholat subuh juga doa kunut. Membacanya ketika kapan? Ketika i'tidal. Ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu, baru kemudian membaca doa kunut. Doa kunut lafaznya seperti apa? Ada di footnote nomor 3 halaman 59 ya. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima atait wa qini syarra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala. Ini untuk saudara-saudara kita yang dari NU ya, Nahdlatul Ulama, itu harus hafal ya doa kunut ini. Jadi kalau ada yang di lingkungan NU, kalau bisa hafal doa ini ya, karena mesti ketika sholat subuh membaca doa ini. Untuk sunnah di dalam sholat ini, yaitu tasyahud awal dan kunut,
ketika sholat subuh dan sholat witir itu adalah sunnah-sunnah yang apabila kita lupa meninggalkannya disunahkan untuk sujud sahwi, ya. Disunahkan untuk sujud sahwi, yaitu sujud 2 kali sebelum salam. Jadi kalau lupa kemudian ingat kita tidak tasyahud awal atau tidak membaca doa qunut, bagi yang mengambil pendapat ini ya, itu harus disunahkan, ya bukan harus, disunahkan sujud sahwi. Kemudian selanjutnya sunnah hayat dalam sholat. Sunnah hayat ini apabila kita lupa untuk mengerjakannya, ya, lupa tidak mengerjakannya, itu tidak disunahkan sujud sahwi, ya. Tapi pahalanya tidak sempurna, ya. Pahalanya berkurang karena tidak mengerjakan sunnah. Sunnah itu kan menambah pahala. Jadi kalau tadi sunnah tasyahud awal dan kunut itu disunahkan sujud sahwi, untuk sunnah hayat ini apabila kita lupa tidak disunahkan sujud sahwi. Ada 15 ya. Wa hayatuha, dan sunnah hayatnya khamsata asyara khoslah, ada 15 gerakan, ya, 15 gerakan. Raf'ul yadaini inda takbiratil ihram wa 'inda ruku' war raf'u minhu. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, kemudian ketika ruku' dan ketika bangkit dari ruku'. Jadi mengangkat tangan, kedua tangan. Bisa mengangkatnya itu sejajar dada, ya. Bisa juga mengangkatnya sejajar daun telinga. Kemudian wa wad'ul yamin ala shimal, dan meletakkan tangan yang kanan di atas tangan yang kiri. Jadi ketika bersedekap, ya, tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian wat tawajjuh, dan membaca doa iftitah, ya. Doa iftitah, kenapa dinamakan at-tawajjuh? Karena dalam doa iftitah ada kalimat inni wajjahtu wajhiya. Jadi inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Biasanya kita ditambah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, baru inni wajjahtu wajhiya. Ini doa iftitah. Kemudian setelah membaca doa iftitah, membaca isti'adzah. Wal isti'adzah, yang dimaksud isti'adzah adalah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi bisa dinamakan isti'adzah, bisa juga dinamakan ta'awudz. Kemudian sunnah selanjutnya wal jahru fi maudhi'ihi wal israru fi maudhi'ihi, dan mengeraskan bacaan di dalam tempat-tempatnya, wa israru fi maudhi'ihi, dan memelankan bacaan di tempat-tempatnya. Di manakah tempat-tempat mengeraskan bacaan? Ada di footnote nomor 2, ya. Wa yajharu fi subahi, dan mengeraskan bacaan di salat subuh. Kemudian wa uliyi al-maghrib wal isya, dan di 2 rakaat yang pertama
salat maghrib dan isya, wa fil jum'ati dan di dalam salat Jum'ah, wal idaini dan di dalam salat Id, wal khusuful qamar dan di dalam salat gerhana bulan, wal istisqa dan ketika salat istisqa, wat tarawih dan ketika salat tarawih, wal witru fi Ramadan dan salat witir ketika Ramadan. Berarti selain ini dipelankan bacaannya ya. Maksudnya bacaan surat ya. Al-Fatihah dan surat pendeknya. Jadi mengeraskan dan memelankan bacaan itu untuk bacaan surat Al-Fatihah dan surat pendeknya.